Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan betapa banyak nikmat kepada kita yang kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat yang lain, ya, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis ilmu, mengkaji ilmu di dalam agama kita ini. Dan kita melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan kita sebutkan jemaah sekalian di kesempatan sebelumnya, yaitu poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Said Ruslan, ya, yakni pensyarah dari kitab ini, tentang birrul walidain, poin-poin yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Dan telah kita sebutkan, ya, 15 sebelumnya. Ya, jadi sebelumnya kita sebutkan di situ 15 poin tentang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang yang 16, ya Mas kalian, yang ke-16 poinnya, ya, kita bacakan di sini. La tufaddil zaujataka wala waladaka alaihima. Di antara adab yang harus diperhatikan seorang anak kepada orang tuanya, yaitu jangan mengedepankan istri dan juga anakmu dibandingkan dengan kedua orang tuamu. Jadi ini jemaah sekalian, ya, ingat, antum nanti akan menikah dan antum nanti akan memiliki anak. Tapi ingat, di samping itu antum juga punya orang tua. Antum harus berbuat baik kepada istri antum, antum harus berbuat baik kepada anak-anak antum. Tetapi antum juga harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Sehingga dari sini jemaah, silahkan antum berbuat baik kepada istri, ya, antum berikan haknya dengan baik. Anak-anak antum, ya, juga antum didik dengan baik, ya, antum berikan hak-hak mereka. Tetapi ingat, jangan sampai antum mengedepankan mereka dibandingkan dengan orang tua antum. Istri, ya, terkadang itu memiliki pendapat, orang tua juga punya pendapat, dan seringkali pendapatnya istri tidak sama dengan pendapat orang tua. Maka antum harus lebih memilih pendapatnya siapa jemaah? Orang tua antum. Ya, antum pilih. Meskipun antum misalnya cinta sama istri, cinta sama anak, ya memang itu manusia seperti itu. Cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Tetapi cinta antum itu jangan sampai membuat antum itu lebih mengedepankan mereka dibandingkan dengan orang tua antum. Karena jasa orang tua antum itu memang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ingat ini. Jadi jasa orang tua, ya, orang tua antum itu tidak bisa dibalas dengan apapun, tidak bisa tergantikan dengan apapun. Ya, makanya antum harus lebih mengedepankan orang tua antum daripada yang lain. Istri misalnya minta pindah, ya, nggak kerasan, misalnya, ya, istrinya antum itu minta pindah tempat lain, tetapi orang tua antum misalnya nggak ridho kalau seandainya antum pindah tempat. Mereka pengennya tetap antum di tempat antum itu supaya dekat misalnya dengan mereka, ya, kadang seperti itu. Sedangkan istri misalnya nggak betah,
Maka pada saat itu antum harus lebih memilih orang tua. Pendapatnya orang tua harus lebih dikedepankan. Jangan antum pindah. Ya, pendapatnya orang tua harus lebih dikedepankan. Anak misalnya ya. Jadi kadang seperti itu, anak itu kadang punya pilihan-pilihan yang memang tidak disenangi oleh orang tua kita misalnya. Ya, anak misalnya entah pengen pindah, nah pengen pergi misalnya, ingat itu. Kadang pengen pergi misalnya, anak-anak pengen jalan-jalan, tapi orang tua antum kadang tidak mau itu. Sedangkan anak-anak antum misalnya ya nuntut antum, atau misalnya mereka pengen jalan-jalan pergi kemana misalnya, ya, pengen keluar kota. Tapi kalau seandainya orang tua antum itu enggak ridho, maka antum jangan pilih keinginan sang anak ya, kemudian habis itu antum melanggar keinginan orang tua. Jangan. Antum harus lebih memilih orang tua. Ya, orang tua punya keinginan, itu yang harus antum pegang. Meskipun nanti keinginan mereka tidak disukai istri dan anak antum. Nah, ini harus kita perhatikan ini jamaah ya. Kadang-kadang karena kita saking cintanya kepada keluarga ya, saking cintanya sama istri, sama anak, kemudian melupakan orang tua. Itu sering terjadi seperti ini. Ya, tidak pernah pulang misalnya, ya kan? Tidak pernah mengunjungi orang tua. Kadang gara-gara tengkar kadang. Jadi istrinya itu tengkar sama orang tuanya, kemudian habis itu sama sekali tidak datang kepada orang tuanya. Kadang terjadi seperti itu. Ya, jadi karena istrinya itu tengkar sama orang tuanya dengan orang tua kita misalnya gitu ya. Nah ini. Kemudian habis itu ikut-ikutan. Ya, tidak datang sama orang tuanya misalnya. Maka ini adalah kedurhakaan. Ya, antum harus lebih memilih orang tua antum itu. Istri antum jahat sama orang tua antum, ya antum harus pilih sama orang tua antum. Ya, jangan di situ malah antum bela istri antum yang tidak sependapat dengan orang tua antum itu. Nah, jadi antum harus milih orang tua. Secinta apapun ya antum kepada istri dan anak antum, harus pilih orang tua itu. Kemudian poin yang ke-17, la talumhuma idza amila amalan la yu'jibuka. Jangan kamu cela kedua orang tuamu apabila dia mengerjakan sesuatu yang tidak kamu suka. Ingat ini. Ya, orang tua nyuci kurang bersih, berarti kemarin jelaskan kan, nyapu kurang bersih, ya, desain rumah kurang bagus, misalnya, kan gitu. Ya, ngecat rumah tidak sesuai dengan keinginan anak, misalnya. Maka antum jangan sampai mencela pekerjaan orang tua sedikit pun. Suka nggak suka harus nerima apa keputusan orang tua. Urusan nanti dipasang sini, pasang sana, terserah orang tua. Ya, antum usul boleh dengan cara yang sopan, diterima alhamdulillah, nggak diterima juga ya sudah. Ya, kalau diterima usulan antum silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang tua antum tidak ridho, ya sudah, antum berarti harus bersabar. Ya, terima di situ orang tua antum itu dengan baik. Jangan pernah mencela pekerjaan orang tua. Yang sebenarnya kita telah sebutkan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan rumah segala macam itu adalah tugas sang anak. Ya, bukan tugas orang tua. Ingat ini, tugasnya sang anak. Anak itu hendaknya mengerjakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya tanpa diperintah. Kan itu kan kemarin kan? Ya, tanpa diperintah harus kerja. Apa kemauan orang tua kerjakan. Nah, sekarang misalnya orang tua ngerjain sesuatu, kemudian antum misalnya nggak suka. Misalnya di situ, maka antum tidak boleh nanti mencela orang tua antum. Nyuci kurang bagus, kurang bersih, apa segala macam. Sabar. Ya, sabar. Itu sebenarnya adalah tugas antum itu, ngerjakan. Nah, tapi orang tua kadang maksa ngerjain. Kemudian ketika dikerjakan, tidak bagus. Nggak boleh kita ngomong, kita ibu ini, kita ayah ini, seharusnya saya kerja tapi pengen kerja sendiri, akhirnya begini. Tidak boleh. Ya, harus sabar. Ya, jangan sampai mencela orang tua sedikit pun disebabkan pekerjaan mereka yang tidak memuaskan. Sabar. Kemudian yang ke-18 poinnya, la tahmil alaihima bifadli aqlika farubbama atakallahu ilman wa aqlan wa kana jahilaini farubbama takallama fa'adhakan nasa bikalamihima fala tabtais. Katanya di sini, jangan kamu membebani orang tuamu ya, jangan membebani kedua orang tuamu dengan keunggulan akalmu. Meskipun kamu cerdas, ya, meskipun pendidikannya tinggi, ya, jangan sampai apa? Orang tua itu terbebani dengan ide-idenya antum.
Ya, antum punya ide silahkan. Tapi kalau orang tua nggak terima, antum harus sabar. Jangan mengedepankan anak. Ini kan saya ini disekolahkan ibu. Saya lebih mengerti masalah ini. Ayah dari dulu biayain saya sekolah. Tujuannya untuk apa? Gak boleh kayak gitu. Ya, meskipun antum pinter sepinter apapun, maka antum tetap harus nurut sama orang tua. Ya, setinggi apapun sekolah antum, ya, kalau sudah orang tua punya keputusan, turuti. Ya, jadi jangan sampai kita ini mengandalkan akal, kemudian untuk menyelisih orang tua. Ya. Farubbama ataqallahu ilman wa aqlan wa kana jahilaini. Terkadang Allah beri kamu itu pengetahuan dan kecerdasan dan keduanya bodoh. Kadang memang seperti itu, anak itu kadang lebih cerdas daripada orang tuanya, memang sering seperti itu. Karena kemajuan teknologi, karena pendidikan segala macam itu, akhirnya anak itu lebih berilmu daripada orang tua, lebih banyak pengetahuannya daripada orang tua. Tapi Islam ini mengajarkan agar sang anak nurut sama orang tua, jangan gara-gara kecerdasan kemudian mengalahkan orang tua. Ingat, yang namanya keberkahan, sering saya sampaikan, keberkahan itu sama orang tua. Sudahlah, meskipun di situ idenya kurang bagus segala macam, ikuti dari orang tua itu. Bahagia insya Allah hidup itu. Karena Allah di sana itu meridhoi. Ya, apa yang diridhoi oleh orang tua, maka Allah pasti ridho. Maka pasti di sana itu ada kebaikan. Sehingga secemerlang apapun ya akal kita ini, ide kita ini, kalau tidak diberkahi oleh Allah, nggak akan jadi apa-apa. Pasti akan gagal, nggak akan membawa kebaikan. Kalau Allah nggak ridho, rusak semuanya, kan itu kan. Ini, dan sedangkan keridhaan Allah itu bersama dengan keridhaan orang tua, kan itu. Jadi turuti orang tua itu. Jangan kita ini mengandalkan akal kemudian menentang orang tua. Sampai dikatakan di sini, farubbama takallama fa'adhakan nasa bikalamihima fala tabtais, ya. Dan terkadang ya, kedua orang tua itu berbicara dengan hal-hal yang membuat orang itu menertawakannya. Jadi apa itu? Kadang ide-ide mereka itu konyol, ya. Ide-ide mereka itu nggak masuk akal. Ide-ide mereka itu kadang ya membuat orang itu ngetawain mereka. Maka ingat, fala tabtais, ya, kamu harus tetap sabar. Ya, jangan kamu kemudian habis itu nentang-nentang orang tua misalnya, gitu. Jangan kamu susah, jangan kamu sedih, jangan kamu menyedihkan tidak sabar gitu intinya, ya. Jadi intinya hendaknya sudah ikutilah orang tua itu. Meskipun ide-idenya itu kurang bagus, sudah sabar. Nah, ini lagi jamaah sekalian, la tadhak bihatratihima idza lam yakun thammata sababun lidhahiki. Jangan kamu itu tertawa di hadapan keduanya apabila di sana tidak ada sebab untuk tertawa. Karena kalau seandainya sang anak ini ketawa di hadapan orang tua gitu ya, nanti orang tua itu mikir, kalau nggak diketahui sebabnya, nanti dikira dia itu sedang menertawakan orang tuanya akhirnya. Dan ini bentuk ketidaksopanan sang anak kepada orang tua itu. Kalau seandainya dia tiba-tiba ketawa, ya, ngakak misalnya di hadapan orang tuanya, nah ini nanti orang tua kan mikir, ini anak ini kenapa? Saya memangnya ada apa di sini kok diketawain? Ya gitu. Nah, jadi ini termasuk bentuk tidak sopan, ya, yaitu adalah seorang anak tertawa ya di hadapan orang tuanya. Tertawa di sini tentunya ya tertawa dengan berbahak-bahak itu ya, terbahak-bahak itu. Kemudian poin yang ke-20, la tatanawal ta'aman mimma yalihima. Jangan kamu itu ambil makanan yang ada di dekat orang tuamu. Jadi antum misalnya ini meja makan ya, misalnya ya, orang tua lagi di sana itu ada sesuatu, di sana makanan misalnya dekat dengan dia, sedangkan antum misalnya agak jauhan di sini, maka antum jangan ngambil gini, ya, yang ada di orang tua antum itu. Ya, jadi bagaimana? Ya sabar. Ya, wala tatanawal ta'aman mimma yalihima. Jangan kamu ambil makanan yang dekat dengan orang tuamu. Apalagi misalnya orang tua antum lagi makan misalnya di piring, kemudian habis itu antum makan, antum ambil makanan yang ada di piringnya. Ini enggak sopan seperti itu. Bukan bentuk adab.
Ya, karena misalnya di piringnya orang tua antum itu ada makanan-makanan yang antum suka, maka antum jangan apa? Ambil, sabar. Meskipun misalnya di situ nggak dikasih, ya sabar. Ya, meskipun itu makanan kesukaan antum, misalnya sudah biarkan orang tua makan makanan itu. Jangan antum rebut, jangan antum ambil, jangankan seperti itu. Makanan yang dekat dengan dia saja, ya makanan yang dekat dengan dia saja itu hendaknya kita jangan ngambil, hendaknya jangan ngambil. Lalu bagaimana Ustaz? Saya mau makan. Ya makan yang ada di dekatnya antum itu. Yang ada di dekatnya antum apa? Ya sudah antum qanaah dengan itu, sudah terima. Adanya kuah ya sudah, kuah itu sudah berarti antum makan sama kuah itu sudah. Adanya kerupuk ya sudah, kerupuk itu sudah antum makan. Ya, enggak ada yang lain misalnya di dekat antum mau ngambil ternyata ada di dekatnya orang tua, sudah sabar. Jangan nyelonong ngambil, ya kan? Apalagi nyuruh sama orang tuanya, "Pak, ambilin, Pak. Sini, Pak." Ya, jadi ini tidak beradab kepada orang tua. Jadi orang tua itu jemaah ya, ibaratnya raja, bahkan bisa dikatakan melebihi raja-raja antum gitu. Jadi antum memuliakan mereka itu ya, benar-benar harus lebih memuliakan yang lain-lain. Ya. Daripada memuliakan bosnya antum segala macam gitu, maka orang tua antum harus lebih diutamakan. Ya, daripada atasan-atasan kita misalnya. Gitu. Sampai seperti ini ya, dikasih oleh para ulama ya, dikasih di situ contoh bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Kalau makan ya jangan ambil yang dekat dengan orang tua, sampai seperti itu. Sabar ya, makan yang dekat dengan antum saja. Ya. Kemudian poin yang ke-21. La tamudda yadaka ila ta'ami qablahuma. Jangan kamu itu menjulurkan tanganmu ke makanan sebelum keduanya. Nah, ini lagi jamaah sekalian, kalau makan, misalnya ingat ini. Kalau seandainya makan, maka gimana ini? Jangan kamu itu mendahului orang tuamu dalam masalah makanan. Ingat ini. Jadi kadang seperti kita contohkan kemarin, kalau seandainya di situ ada resepsian, makan bareng misalnya, maka biarkan dulu orang tua antum itu ngambil makanan-makanan yang ada. Ya, jangan nanti di situ rebutan sama orang tua. Misalnya di situ satenya tinggal satu, ya, antum mau sate misalnya, satenya tinggal satu, maka biarkan orang tua ngambil duluan. Jangan nanti di situ antum rebut duluan, antum ambil misalnya, jangan. Jadi biarkan dulu orang tua antum itu ngambil. Kalau tinggal satu biar antum tunggu. Kalau orang tua antum ambil ya sudah antum sabar. Kalau seandainya tidak diambil baru diambil sama antum, baru antum ambil. Lauk apa segala macam, kuah misalnya tinggal satu mangkok. Misal ini ya, ini contoh lah. Jadi misalnya di situ kuahnya tinggal satu mangkok. Jangan antum nanti di situ rebutan antum ambil duluan. Padahal orang tua antum juga mau. Biarkan orang tua antum itu ngambil dulu, nghabiskan, ya kan? Kalau seandainya misalnya ada sisa, ya antum ambil. Kalau sudah habis, ya antum sabar. Ya, biarkan dulu orang tua antum selesai. Baru setelah itu antum. Jadi ini adabnya seorang anak kepada orang tua itu. Lalu bait yang poin yang ke-22. La tanam wa la tabdaji wa huma jalisan. Jangan kamu tidur dan jangan kamu berbaring sedangkan keduanya duduk. Ingat ini jamaah sekalian. Kalau orang tua antum duduk, berarti antum jangan tidur. Ya, jadi ini bentuk tidak sopan ini. Apalagi misalnya orang tuanya masuk, seperti kita sebutkan kemarin itu, orang tuanya masuk, antum misalnya masih berbaring, ya, masih tidur, apalagi misalnya kakinya diangkat ke atas, ini nggak sopan seperti itu. Ya, ketika antum berbaring, misalnya orang tua antum datang, langsung antum bangkit. Ya, kalau bisa kemarin itu apa? Hendaknya datang, disambut orang tuanya, salaman, kan itu kan. Jadi ketika orang tua datang, jangan hanya duduk, jangan hanya berbaring. Kalau antum lagi duduk, kemudian orang tua antum datang, bangkit, kan itu. Antum datangi dia, antum salaman dengan dia. Ya, ucapkan assalamualaikum apa segala macam, ya. Assalamualaikum ya dulu-duluan, cepet-cepetan, kan itu kan. Nah. Jadi di sini disebutkan jangan kamu tidur, jangan kamu berbaring sedangkan keduanya sedang duduk.
Ya kalau misalnya di situ kedua mereka duduk, ya silakan antum duduk. Ya misalnya kan di situ mereka lagi pengen ngobrol sama antum, ya antum duduk, tidak ada masalah. Atau misalnya mereka berdiri, antum berdiri juga misalnya. Nah, ini termasuk adab. Ya. Dan yang di sini bukan merupakan adab adalah orang tua berdiri, antum misalnya berbaring, ya tidur-tiduran. Ya. Ini bukan merupakan adab. Nah, ini yang telah kita sebutkan juga, yaitu poin yang ke-23. La tajlis qablahu wa la tamshi amamahu wa la tusammihi bismihi. Jangan kamu duduk sebelum orang tuamu, ingat itu. Jangan kamu duduk sebelum orang tuamu, dan jangan kamu berjalan di depannya, dan jangan kamu sebut dia itu dengan namanya. Jangan dipanggil dengan namanya. Ini perhatikan ini. Jadi kalau misalnya orang tua antum sama antum misalnya masuk rumah, ya misalnya ini ya, dua-duanya ini misalnya antum sama orang tua antum misalnya masuk rumah, maka tunggu orang tua supaya duduk duluan, baru antum duduk. Jangan nanti antum lari masuk ke depan, kemudian antum duduk duluan. Orang tua masih di depannya antum, atau misalnya masih di pintu. Jadi ini bukan merupakan adab. Jadi caranya bagaimana ketika antum masuk misalnya ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat atau ke rumah misalnya, maka biarkan orang tua itu duduk duluan, baru kemudian antum yang duduk. Ketika misalnya makan-makan bareng, ya, pergi jalan-jalan misalnya, ini contoh jamaah ya, ketika ke restoran, ke warung misalnya, kan kadang kan seperti itu, ada masa-masa kadang seperti itu kan liburan. Nah, ketika masuk misalnya ke tempat tersebut, maka antum hendaknya apa? Jangan mendahului orang tua. Biarkan mereka duduk dulu, biarkan mereka itu memilih tempat yang mereka suka dulu. Jangan antum yang menentukan. Yang menentukan duluan. Lari misalnya langsung cari tempat yang antum suka. Jangan. Biarkan orang tua antum itu milih dulu. Mana tempat yang dia suka, mana kursi yang dia suka, biar dia yang menentukan. Kecuali misal dia yang nawari antum. Duduk yang mana ini? Sana apa sini? Ya, antum kalau seandainya disuruh milih, ya silakan milih. Ya, tapi itu pun juga kalau bisa antum persilakan orang tua antum, silakan Pak, sampean yang milih. Silakan jenengan yang menentukan. Silakan sampean yang menentukan tempatnya di mana, duduk di mana. Itu lebih bagus. Ya. Nah, jadi intinya jamaah sekalian, ya jangan mendahului orang tua sampai dalam masalah duduk. Kalau orang tua masih pilih-pilih tempat segala macam, jangan antum dahului dia. Ya, khawatirnya nanti dia duduk kemudian ternyata di tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak dia suka misalnya, tempat yang dia kurang puas. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi biarkan dia milih dulu mana yang dia suka, baru kemudian antum pilih tempat itu. Ya. Nah, ini luar biasa sekali adab yang diajarkan oleh para ulama itu. Wala tamshi amamahu. Kita sebutkan di situ, dan juga jangan jalan di depan dia. Kan kita jelaskan itu ya. Jangan jalan di depan orang tua. Tapi biarkan orang tua antum itu di depan. Antum berarti di mana? Belakang. Antum di belakang, jangan jalan di depannya. Ya, jadi kecuali kata para ulama, kecuali kalau memang itu adalah untuk menjaga orang tua. Seperti misalnya tempatnya licin, tempatnya gelap, tempatnya berbahaya, maka berarti apa? Antum yang di depan untuk melindungi orang tua antum. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka hendaknya di belakang. Hendaknya antum itu di belakang. Makanya kalau seandainya jalan bareng, jangan jejer hendaknya jamaah. Jejer saja jangan kalau bisa. Tapi hendaknya gimana? Mundur meskipun sedikit. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau jalan misalnya di situ jangan antum jejer kayak teman antum itu sama teman jalan. Ya, tapi hendaknya antum mundur sedikit sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Ya. Kemudian wala tusammihi bismihi. Jangan kamu panggil dia, jangan kamu sebut dia dengan namanya. Tapi hendaknya kemarin manggilnya apa? Ayah, abi, gitu kan, dan seterusnya, bapak. Jadi jangan dipanggil namanya. Dan ini telah kita sebutkan ya di bab hadis yang kita bahas. Nah, ini lagi jamaah sekalian, penting
Termasuk adab. La tamudda rijlaka amamahuma. Jangan kamu itu selonjoran di hadapan orang tuamu. Jadi gimana duduknya? Ya yang sopan. Jangan nanti di situ orang tua datang, antum selonjoran, atau ada orang tua antum di sana kemudian antum selonjoran di hadapan orang tuanya. Nah, ini jadi hendaknya itu apa? Duduk yang benar. Jadi gimana jemaah di hadapan orang tua? Ya mungkin sila, ya. Ya, intinya situ jangan selonjoran di hadapan orang tua. Poin yang ke-25. La tajlis fil uluwi wa yajlisani fis sufli. Nah, ini lagi nih penting. Jangan kamu itu duduk di atas, kedua orang tuamu duduk di bawah. Ya, jadi di situ kan kadang ada kursi, ada lesehan, kan itu kan? Jangan nanti antum duduk di kursi, kemudian orang tua antum di bawah. Ini nggak sopan seperti ini. Jadi bagaimana? Ya antum yang di bawah, orang tua yang di atas. Nah, itu penting ini jamaah sekalian. Ya, ini sebagai bentuk adab. Nanti kalau seandainya ini diterapkan semuanya jamaah ya, nanti sampai anak cucu antum ya, bahkan mungkin masyarakat semuanya indah dengan adab seperti ini, maka semuanya akan menghormati orang tua. Ya, jadi akan tercipta nanti masyarakat yang menghormati orang tuanya. Tapi kalau seandainya hal semacam ini tidak diperhatikan, ya sudah, seakan-akan orang tua itu nggak ada nilainya nanti. Ya memang harus dididik seperti itu. Kita harus melatih diri kita ini. Bagaimana kita memposisikan orang tua kita di atas kita gitu. Jangan kita yang merasa di atas. Ya, kalau kita ini merasa di bawah orang tua kita, maka akan memperhatikan hal-hal semacam ini. Duduk misalnya diatur, ya kan? Orang tua di atas, anak di bawah, gitu. Adabnya itu seperti ini. Jangan sampai anak ada di atas, kemudian orang tua di bawah. Ya. Jadi ini bentuk kurang sopan kepada orang tua itu. Nah ini lagi nih, kita sebutkan tadi itu, sudah kita singgung. La tamshi bijanibi abika fit tariq bal ta'akhkhar anhu qalilan. Jangan kamu itu jalan di samping ayahmu ketika di jalan. Tetapi hendaknya kamu itu mundur sedikit. Ya, kita telah jelaskan itu kan. Nah, ini jadi kalau jalan jangan jejeran sama orang tua itu. Tapi hendaknya apa? Orang tua antum ada di depan, meskipun antum mundur sedikit. Gitu. Illa idza kanatit tariqu makhufatun atau makhufatan. Kecuali apabila jalan itu memang bahaya, fahina idzin tataqaddamu anta rid'an lahu wahyaqatan wa hifdzatan. Ya, kecuali kalau memang jalan itu berbahaya, maka hendaknya kamu maju ya sebagai bentuk menolong ya dan menjaga orang tua. Ya, menolong dan menjaga orang tua. Kemudian poin yang ke-27. Labbi nida'ahuma musri'an idza nadayaka. Ya, idza nadayaka. Cerdiklah kamu terhadap panggilan kedua orang tua. Bergegaslah terhadap panggilan orang tua tatkala memanggil. Jadi ingat jamaah sekalian, ketika antum itu dipanggil sama orang tua antum, jangan antum nunggu. Jadi kadang ketika dipanggil sama orang tua, nak sini nak, kemudian apa kadang jawabnya sebentar dulu, jangan. Apalagi misalnya antum dipanggil nggak jawab, ya ketika disuruh datang kemudian apa nggak jawab, diam, entah main apalah misalnya. Antum mengerjakan apa saja, kalau orang tua antum manggil segera bergegas, tinggalkan pekerjaan antum. Jangan sampai di situ orang tua menunggu. Makanya antum ingat kan tentang kisahnya Juraij itu kan, padahal dia sedang sholat, ya kan? Dia sedang sholat, kemudian habis itu ibunya manggil. Bukan dia itu bermain jemaah. Jadi Juraij itu bukan sedang bermain, tetapi dia sedang ibadah, sedang sholat. Dipanggil sama orang tuanya nggak datang-datang sampai 3 kali, karena dia lebih milih sholat daripada panggilan ibu. Dia mengerjakan sholat sunnah kata para ulama. Maka akhirnya terjadilah di situ ujian terhadap si Juraij.
Ya, orang tuanya kemudian mengatakan, jangan sampai kamu mati, ya semoga kamu nggak mati kecuali kamu berurusan dengan pelacur. Akhirnya Juret di situ apa? Ya diuji dengan pelacur. Sampai di situ kan didemo sama orang itu kan, Juret itu kan tempat ibadahnya dihancurin, ya kan, diuji. Ya, jadi tempat ibadahnya dia itu dihancurin sama masyarakat, kemudian dia diadili sama orang-orang di sana. Gara-gara apa? Sepele kan seolah-olah kan, gara-gara dia itu awalnya dulu apa? Tidak langsung memenuhi panggilan orang tua. Akhirnya apa? Ya sudah diuji oleh Allah dengan seperti itu. Karena orang tuanya itu sudah berdoa dulu. Semoga kamu tidak mati kecuali kamu itu sudah berurusan dengan pelacur. Akhirnya benar. Jadi ada pelacur yang mana dia itu apa? Menggoda si Juret. Ya. Jadi Juret itu diajak untuk berzina. Ternyata karena memang Juret itu punya ketakwaan dan keimanan yang kuat, maka akhirnya dia pun juga tidak mau untuk melakukan perbuatan keji semacam itu. Nah, tapi si pelacur ini tetap dia itu apa? Pakai siasat bagaimana supaya si Juret ini nama baiknya rusak. Akhirnya si pelacur ini pun berzina dengan pengembala yang ada di bawah tempat ibadahnya si Juret. Karena tempat ibadah Juret itu ada di atas, di bawah itu ada pengembala. Zinalah si pelacur itu dengan si pengembala tadi. Kemudian ketika punya anak, ya si pelacur ini punya anak, melahirkan seorang anak, maka dia ngomong sama masyarakat bahwasanya anak tersebut adalah dari Juret. Ya, jadi di sini akhirnya masyarakat mangkel, kan itu. Jadi si Juret ini seakan-akan adalah orang munafik. Di depan orang dia adalah ahli ibadah, tetapi ternyata apa? Zina. Padahal dia nggak zina. Tapi diuji oleh Allah. Gara-gara dia itu tidak langsung memenuhi panggilan orang tuanya. Dia lebih memilih sholat daripada panggilan orang tuanya. Maka akhirnya, ya, kan itu kan telah kita sebutkan kisahnya. Ketika Juret itu diadili sama pemimpin kampung pada saat itu, ya, pemimpin masyarakat pada saat itu, dan juga orang-orang sudah demo dan menghancurkan tempat ibadahnya, maka kemudian si Juret itu pun minta agar supaya si bayinya itu, ya, didatangkan kepada si Juret. Kemudian habis itu Juret menusuk si bayi itu dengan jarinya, dengan ditanya, siapa bapakmu, kata si Juret kepada si bayi itu, siapa bapakmu. Kemudian habis itu bayi itu ternyata dengan izin Allah bisa berbicara dengan mengatakan ra'il baqar. Ya, kata dia, bapakku itu adalah si pengembala itu. Berarti bukan anaknya Juret berarti. Jadi akhirnya, ya, dengan itu karomah itu jemaah, ya, dari Allah pada saat itu kepada si Juret, Allah jadikan anak itu bisa berbicara, mengaku bahasanya dia bukan anaknya Juret. Nah, ini. Jadi akhirnya orang-orang kemudian habis itu menyesal dengan perbuatan mereka, ya, dan akhirnya tempat ibadahnya si Juret itu diperbaiki. Dan bahkan ditawari oleh pemimpin pada saat itu, ya, oleh rajanya, begitu ya kurang lebihnya. Jadi nanti ditawari bagaimana kalau seandainya tempat ibadahnya itu diganti dengan emas. Juret nggak mau. Kemudian ditawari lagi bagaimana kalau seandainya tempat ibadahnya itu diganti dengan perak saja. Juret juga tidak mau. Karena kekonaahan, ya, sifat konaah yang ada pada Juret, maka dia nggak mau melakukan itu. Karena sifat zuhud, ya, itu dia tidak mau melakukan itu. Tidak menerima tawaran itu. Dia pengen nanti tempat ibadahnya itu dikembalikan seperti semula, cuma dari tanah tempat ibadahnya itu. Ya sudah, susut kayak sebelumnya saja. Nah, ini. Jadi intinya jemaah sekalian, si Juret di situ diuji dengan seorang pelacur itu gara-gara apa? Dia tidak memenuhi panggilan ibu. Jangan sampai antum seperti itu. Khawatirnya nanti orang tua antum itu berdoa buruk sama antum itu. Ya anak paran nih henggelem teko. Ya, ini setan lah ya. Kalau sudah seperti itu bagaimana jadinya? Ya sudah, anaknya jadi setan minan nas, kan itu kan. Nah, setan dari kalangan manusia akhirnya. Ya gara-gara apa? Ya karena anak ini tidak memenuhi panggilan orang tua tadi itu. Jadi kalau sudah dipanggil, ya sudah, antum segera. Antum mengerjakan apa saja, orang tua antum manggil, tinggalkan pekerjaan antum. Antum datang sama orang tua antum itu. Ya, datangi dia. Jadi ini adabnya jemaah sekalian, ya, 27 poin yang ke-27 yaitu adalah hendaknya sang anak itu segera, ya, memenuhi panggilan orang tua, ya, jangan ditunda-tunda. Jadi gini jemaah, ya, orang tua itu jemaah, ya, manggil kepada sang anak meskipun
penuhi panggilannya, tapi kalau lama datang itu nggak suka. Ya, jadi ini kita rasakan. Kita misalnya nyuruh orang, ini contoh ya, kita nyuruh orang yang itu misalnya adalah orang bawahan kita atau apalah misalnya, entah teman antum misalnya, kadang-kadang kita itu butuh bantuan. Ketika kita misalnya nyuruh orang, kemudian habis itu apa? Dia mau tetapi lama. Bagaimana perasaan kita? Gak suka kan? Apalagi orang tua kepada anak. Yang mana dari kecil diasuh, ya kan, dibesarkan, dididikkan, tiap bulan di situ dikasih biaya sekolah, biaya mondok, kan itu kan berat. Apa istilahnya itu? Banting tulang untuk membesarkan sang anak, mendidik sang anak. Kemudian habis itu ketika orang tua nyuruh, nggak dipenuhi panggilannya atau ditunda, kan itu. Maka ini kan menyakitkan sekali. Seharusnya sang anak itu bergegas. Sebagaimana orang tua itu banting tulang untuk menghidupi dia, maka sehendaknya sang anak itu tunjukkan bentuk terima kasih dia kepada orang tua, yaitu dengan apa? Tanggap memenuhi panggilan orang tua itu. Orang tua mau apa? Datang segera. Jadi jangan di situ ditunda-tunda. Nunda-nunda itu membuat orang tua itu sakit hati. Meskipun antum datang nanti. Tapi kalau sampai 2 kali, 3 kali itu orang tua nggak suka. Ya, berat dalam hati mereka itu. Jadi harus segera langsung datang. Kemudian poin yang ke-28. La tusahib ghaira rajulin barin biwalidayhi wa iyyaka wa sahibal uquq. Poin yang ke-28 yaitu jangan kamu itu berteman dengan orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Jauhi teman yang durhaka sama orang tua. Kalau seandainya di sana itu ada teman ya yang durhaka sama orang tuanya, jauhi anak semacam itu. Jauhi teman semacam itu. Jangan bergaul dengan dia. Kenapa demikian jemaah sekalian? Kalau seandainya ya kita ini bergaul dengan orang seperti itu, maka akan niru akhirnya. Lama-lama itu ikut-ikutan. Coba kita lihat ya, kita punya anak, ya Maya, kita punya anak. Kadang kan nangis, minta sesuatu itu gara-gara apa? Kan gara-gara temennya kan? Jadi gara-gara temennya itu misalnya nangis, minta sesuatu, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, kita sebagai anak orang tua kita ini, jangan sampai kita ini berteman dengan orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Karena yang namanya teman itu selalu mempengaruhi. Ingat itu. Makanya kan Nabi SAW sudah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawan. Ya, berada di atas agama kawan karib. Makanya mau nggak mau orang kawanan sama maling ya jadi maling. Orang kawanan sama orang nggak sholat, maka dia pasti apa? Lama-lama akan ikut tidak sholat. Pasti seperti itu sudah. Kalau misalnya berteman dengan orang yang baik, biasanya juga ikut-ikutan. Ketika misalnya ada kawan ya rajin ibadah, ya biasanya kalau berteman dengan dia maka terpengaruh. Itu sudah sesuatu yang pasti terjadi, itu sudah. Pada umumnya seperti itu. Ya, orang baik dikawanin maka akan jadi baik juga. Orang buruk kalau kita berkawan dengan dia maka akan jadi buruk juga. Itu sudah sesuatu yang biasa terjadi. Makanya dalam hadis itu yang sering kita dengar misalnya ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama masalul jalisis shalihi wal jalisis su'i kama kahamilil miski wa nafikhil kiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu adalah seperti pembawa minyak wangi, ya, penjual minyak wangi begitu dengan nafikhil kir, yaitu adalah tukang pandai besi. Ya, jadi pertemanan yang baik dengan pertemanan yang buruk itu adalah gambarannya seperti apa? Penjual minyak wangi dengan apa? Pandai besi. Dua-duanya itu jamaah sekalian, ya, punya sesuatu yang berbeda. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tatba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kata Nabi SAW, seorang penjual minyak wangi ada kalanya
dia itu memberikan minyak wanginya kepada kamu. Jadi kalau kita kumpul sama orang yang menjual minyak wangi, ada kalanya apa? Dikasih. Makanya kan misal jemaah ya, kalau kita itu sama penjual minyak wangi, minimal kan kita coba-coba kan. Ini wangi apa enggak ya? Kadang dicolek-colekin lah ke tubuh kita itu kan, ke baju kita misalnya. Dikasih, akhirnya apa? Kita ikut wangi. Gitu. Nah kemudian ada kalanya kamu bisa beli dari dia. Jadi kalau seandainya tidak dikasih, ya setidaknya kita bisa beli dari dia itu. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, dan ada kalanya kamu itu bisa mencium darinya bau yang harum. Meskipun tidak dikasih, ya kan? Meskipun tidak beli, setidaknya dapat harumnya. Ya, setidaknya itu dapat harumnya. Kemudian wa nafikhul kiri imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Sedangkan pandai besi, maka ada kalanya dia itu membakar bajumu, dan ada kalanya kamu menjumpai darinya bau yang tidak sedap. Ya, jadi kalau sudah kumpul sama pandai besi, ya meskipun ya pandai besi itu jamaah ya, itu adalah pekerjaan yang halal dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Tetapi ini cuma gambaran. Yaitu ketika seseorang itu ya kumpul dengan pandai besi, maka ada kalanya bajunya itu terbakar atau dia mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka ini adalah gambaran kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Kalau bab sebelumnya jemaah ya, bab-bab sebelumnya ini kaitannya tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua dan juga durhaka kepada orang tua. Nah, kalau yang berikutnya ini ya kaitannya adalah tentang silaturahim. Menjaga hubungan baik dengan karib kerabat. Ya, menjaga hubungan baik dengan karib kerabat. Pada bab yang ke-25, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babun wujubu silaturrahim. Bab pembahasan tentang wajibnya silaturrahim, yakni menyambung hubungan baik dengan karib kerabat. Ya, jadi silaturahim itu jamaah ya, silaturahim itu adalah menyambung hubungan baik dengan karib kerabat. Itu namanya silaturahim. Dan silaturahim ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian itu meminta, ya kepadanya kalian itu meminta, wal arham, dan bertakwalah kalian kepada rahim-rahim kalian. Maksudnya di situ adalah kepada karib kerabat kalian. Jaga hubungan baik dengan mereka. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Ya, Allah itu Maha mengawasi kalian. Nah, silaturahim ini jamaah ya, ingat itu. Silaturahim ini menjaga hubungan baik dengan karib kerabat. Siapa karib kerabat itu? Karib kerabat itu jemaah sekalian, baik dari sisi ayah atau dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Kalau masalah perwalian, mau nikah misalnya, makanya jadikan wali itu adalah dari jalur ayah. Tetapi kalau silaturahim, maka menyambung hubungan ayah. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan baik dari jalur ayah atau dari apa? Jalur ibu. Dengan karib kerabat, ya karib kerabat baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Makanya jemaah sekalian, bibi itu berarti kerabat kita atau bukan? Nah, bibi itu karib kerabat atau bukan? Nah, kerabat. Ya, jadi bibi kita itu jemaah ya, itu adalah kerabat karena dia itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan ayah atau ibu kita. Ya. Dan juga kakak kita ya,
kakak, adik, ayah, kakek, nenek ke atas. Terus kemudian ke samping misalnya paman, bibi, ya kan? Kemudian habis itu keponakan, kemudian habis itu sepupu. Ingat ini, sepupu itu juga karib kerabat. Perhatikan itu. Jadi yang namanya sepupu itu juga karib kerabat. Meskipun jamaah ya, kalau masalah menikah, ingat ini. Masalah menikah, maka bolehkah seseorang itu menikah dengan sepupunya? Boleh apa tidak? Boleh ya. Jadi seseorang itu nikah dengan sepupunya itu boleh. Tetapi dari satu sisi dia juga kerabat meskipun bukan mahram. Jelas jamaah ya? Bukan mahram tetapi termasuk apa? Kerabat. Sehingga seseorang itu tetap harus menjaga hubungan baik dengan sepupunya. Siapa lagi? Ya, banyak ya. Nanti seanak-anaknya itu juga termasuk apa? Kerabat kita. Ya, anaknya keponakan kita, anaknya sepupu kita, itu karib kerabat kita. Harus kita itu menyambung hubungan baik dengan mereka dan tidak boleh diputus. Tidak boleh diputus hubungan baik dengan mereka itu. Harus kita jaga itu. Ya, hubungan baik dengan mereka ini. Kemudian anak kita, ya, cucu kita, seterusnya ke bawah, ya, maka itu adalah karib kerabat kita. Kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Jangan sampai putus. Dan menyambung silaturahim ini jamaah ya, caranya yaitu adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Makanya kata Imam Nawawi misalnya, apa yang dimaksud dengan menyambung silaturahim? Yaitu adalah dengan melakukan segala perbuatan kebaikan kepada karib kerabat. Ya apa saja, bahkan antum senyum saja itu juga termasuk apa? Menyambung silaturahim. Makanya dalam suatu hadis itu dikatakan ya, "Hullu arhamakum walau bisalam." Hendaknya kamu itu basahi rahim-rahim kalian, kalian itu jaga hubungan baik dengan karib kerabat kalian meskipun dengan salam. Jadi ketika ketemu misalnya assalamualaikum, itu juga termasuk apa? Menyambung silaturahim. Seperti kita contohkan misalnya ya, pakai telepon. Ya. Jadi misalnya antum pagi-pagi misalnya nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Nyambung silaturahim. Sudah, habis itu antum tutup, assalamualaikum lagi. Ya sudah, itu sudah termasuk apa? Silaturahim. Apalagi misalnya antum tanya kabar, bagaimana kabarnya? Ya, sekarang berangkat kerja apa tidak? Sehat apa tidak? Nah, itu sudah termasuk apa? Silaturahim. Kalau seandainya antum berkunjung dengan dia, maka itu juga lebih bagus. Jadi silaturahim itu jamaah ya banyak caranya. Dengan mengucapkan salam, dengan berkunjung misalnya, senyum, intinya melakukan perbuatan baik. Menjenguk dia ketika sakit. Ini juga termasuk silaturahim. Ketika sakit misalnya salah satu kerabat kita jenguk dia. Ya, atau misalnya ketika dia itu butuh harta, kemudian kita bantu. Rumahnya rusak, antum perbaiki. Ya, ini silaturahim itu. Ketika dia sakit, antum biayai. Nah, ini termasuk silaturahim banyak. Intinya melakukan segala hal yang merupakan kebajikan dan kebaikan yang diberikan kepada karib kerabat kita. Maka itu adalah silaturahim. Ya. Dan memutus silaturahim itu adalah melakukan segala perbuatan yang buruk kepada karib kerabat. Ingat ini. Jadi yang namanya memutus silaturahim, ya, qati'ur rahim, memutus atau qit'atur rahim gitu ya. Memutus silaturahim itu adalah segala perbuatan yang merusak hubungan baik antara seseorang dengan kerabatnya. Perbuatan yang tidak baik. Ya, perbuatan yang tidak baik. Apa saja itu? Entah antum misalnya mengambil barang dia, ini memutus silaturahim itu. Yang membuat dia itu apa? Membuat dia itu sakit hati, membuat dia itu terganggu. Ya, itu adalah memutus silaturahim. Insyaallah akan kita lanjutkan jemaah sekalian pada kesempatan berikutnya ya. Ini kita bahas tentang silaturahim. Kalau nanti kita lihat ya dalam kitab ini, ya itu nanti bab-babnya ya. Ini diantaranya. Pertama di sini pembahasan tentang wajibnya silaturahim. Sebutkan di situ hadisnya ya. Kemudian habis itu bab silaturahim. Jadi bukan hanya di situ tentang wajibnya, tetapi silaturahim itu bagaimana sih? Nah, itu nanti akan dijelaskan.
Kemudian habis itu bab tentang keutamaan silaturahim. Nanti akan dijelaskan tentang apa sih keutamaan silaturahim itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.